rekonsiliasi kas kecil. Nah, proses ini dilakukan untuk memeriksa apakah saldo kas kecil ini yang tercatat di jurnal sudah sesuai dengan kas kecil yang ada di fisiknya. Nah, proses ini perlu dilakukan untuk memastikan akurat tidaknya pencatatan dan mencegah penyalahgunaan dana. Lalu bagaimana sih jika ada masalah-masalah pada kas kecil, bagaimana penyelesaiannya? Maka langkah-langkahnya yang harus diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama ada investigasi, yaitu memeriksa bukti pengeluaran dan pastikan pencatatan dilakukan dengan benar. Nah, ketika investigasi telah dilakukan, ternyata ada ketidaksesuaian pencatatan, maka harus dilakukan perbaikan pencatatan. Diperbaiki catatan kas kecil yang salah dan pastikan pengeluaran tercatat sesuai kebijakan perusahaan. Nah, jika setelah melakukan investigasi tapi yang terjadi adalah adanya penyalahgunaan pada kas kecil, ini harus diambil tindakan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, karena resiko penyalahgunaan ini terjadi ketika tidak adanya kontrol yang ketat pada perusahaan yang memungkinkan dana kas kecil disalahgunakan atau digunakan untuk keperluan yang tidak sah. Nah, kesalahan pencatatan yang terjadi tadi itu juga terjadi karena tidak ada pengawasan yang cermat. Bisa pencatatan pengeluaran secara keliru ataupun tidak lengkap. Dan ini akan menyebabkan kesulitan rekonsiliasi karena catatan tidak dicatat dengan baik akan sulit untuk mencocokkan antara saldo kas kecil dengan bukti-bukti pengeluaran yang ada. Selanjutnya ada contoh transaksi jurnal kas kecil dengan metode impress system atau metode tetap. Pada PT ABC ini ada transaksi-transaksi yang dilakukan yang digunakan dari saldo kas kecil. Nah, sedikit mengulas, metode impress system itu adalah metode yang dilakukan ketika pencatatan kas kecil ini dicatat hanya pada ketika kas kecil tersebut melakukan pengisian saldo. Nah, untuk lebih jelasnya, pada tanggal 1 hingga 11 November ini ada pengeluaran-pengeluaran kas kecil seperti pembelian, biaya pengiriman, pembelian bahan bakar, listrik, dan sebagainya. Tapi pada setiap tanggalnya itu tidak di jurnal, melainkan di jurnalnya itu pada saat pengisian dana kas kecil pada tanggal 15 November. Nah, pada tanggal 15 November tersebut dirincikan bagaimana apa saja pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pada tanggal-tanggal sebelumnya. Nah, selanjutnya pada tanggal mungkin ini ada salah satu kesalahan ya. Tanggal 17-nya tidak tercatat yang seharusnya pembelian perlengkapan pekerjaan. Tapi memang tidak di jurnal pada tanggal 17 sampai 25 tersebut ya seharusnya. Harusnya memang dicatat kembali pada tanggal 1 Desember. Ini tidak tercatat pada ini ada kesalahan pada tanggal seharusnya 21 tersebut itu tanggal 17, 25 tanggal 21, 27 tanggal 25 November. Oke, jadi intinya pencatatan ini terjadi ketika ada pengisian saldo kembali. Untuk selanjutnya yaitu buku kas kecil PT ABC. Kita hanya perlu memasukkan hal yang telah kita jurnal di jurnal kas kecil ke buku kas kecil. Seperti pada tanggal 1 November 2024, pembentukan kas kecil berada di sisi debit, jadi saldonya juga sama, yaitu sebesar 2 juta. Pada 1 November juga ada pembelian ATK sebesar 15.000 pada sisi kredit. Jadi saldo awalnya 2 juta dikurang 15.000, jadi 1.985.000. Pada 5 November 2024, ada biaya ongkir barang. Masuk di kolom kredit sebesar 30.000. Sisa saldo yaitu 1.955.000. Pada 5 November juga ada biaya bahan bakar sebesar 25.000 berada di sisi kredit, sisa saldo 1.930.000. Pada 8 November 2024 ada listrik dan air berada di kolom kredit sebesar 200.000, sisa saldo yaitu 1.730.000. Pada 11 November 2024 ada makan siang karyawan sebesar 100.000 berada di sisi kredit, jadi sisa saldo yaitu 1.630.000. Pada tanggal 21 November 2024, ada biaya parkir sebesar 50.000 berada di sisi kredit, sisa saldo 1.580.000. Pada 25 November 2024, ada promosi.
berada di sisi kredit sebesar 200.000, sisa saldo yaitu 1.380.000. Pada 27 November, operasional lainnya yaitu sebesar 100.000 berada di sisi kredit tentunya dengan sisa saldo 1.280.000. Pada 1 Desember 2024 terjadi pengisian kembali sebesar 720.000 di kolom. Jadi sisa saldo kembali ke awal yaitu sebesar 2 juta. Untuk berikutnya yaitu contoh jurnal kas kecil metode fluctuating system. Seperti pada tanggal 1 November 2024, pembentukan kas kecil terhadap kas sebesar 2 juta. Pada 1 November juga ada pembelian ATK terhadap kas kecil sebesar 15.000. Pada 5 November 2024 ada biaya ongkir barang terhadap kas kecil sebesar 30.000. Pada 5 November 2024 juga ada biaya bahan bakar terhadap kas kecil sebesar 25.000. Pada 8 November 2024 ada biaya listrik dan air terhadap kas kecil sebesar 200.000. Pada 11 November 2024 ada makan siang karyawan terhadap kas kecil sebesar 100.000. Pada 21 November 2024 ada biaya parkir terhadap kas kecil sebesar 50.000. Pada tanggal 25 November ada promosi terhadap kas kecil sebesar 200.000. Pada 27 November 2024 ada operasional lainnya terhadap kas kecil sebesar 100.000. Pada 1 Desember 2024 terjadi pengisian ulang terhadap kas sebesar 500.000. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu contoh buku kas kecil metode fluctuating system. Pada tanggal 1 November 2024 ada pembentukan kas kecil. Jadi masuk ke kolom debit dengan jumlah 2 juta. Jadi saldonya juga sama sebesar 2 juta. Pada tanggal 1 November juga ada pembelian ATK sebesar 15.000 berada di sisi kredit. Jadi saldonya 1985. Pada 5 November 2024 ada biaya ongkir barang sebesar 30.000 berada di sisi kredit. Jadi sisa saldo yaitu 1.955.000. Pada 5 November juga ada biaya bahan bakar sebesar 25.000. Jadi sisa saldo 1.930.000. Pada 8 November ada biaya listrik dan air sebesar 200.000 berada di sisi kredit. Sisa saldo 1.730.000. Pada 11 November 2024 ada makan siang karyawan sebesar 100.000 berada di sisi kredit. Jadi sisa saldo sebesar 1.630.000. Pada 21 November ada biaya parkir sebesar 50.000 di sisi kredit. Sisa saldo 1.580.000. Pada 25 November ada promosi sebesar 200.000 berada di sisi kredit. Sisa saldo yaitu 1.380.000. Pada 27 November 2024 ada operasional lainnya sebesar 100.000. Sisa saldo 1.280.000. Pada 1 Desember ada pengisian kembali sebesar 500.000 berada di sisi debit. Jadi sisa saldo yaitu 1.780.000.